Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Suryani dengan NPM 1869106448. Di sini saya akan membahas atau menerangkan mengenai 8 keterampilan mengajar guru di dalam kelas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Adapun yang pertama, membuka pelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pelajaran atau setinduction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses KBM untuk menciptakan pro-kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari, dan usaha tersebut diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih komponen keterampilan yang terdapat pada membuka pelajaran tersebut, yaitu meliputi yang pertama, menarik perhatian siswa, kedua, menimbulkan motivasi, ketiga, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan yang keempat, membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Selanjutnya kita membahas mengenai menutup pelajaran. Komponen-komponen yang terdapat pada menutup pelajaran itu yaitu merangkum pelajaran. Sebagai penutup, hendaknya guru memberikan ringkasan dari pelajaran yang sudah disampaikan. Ringkasan pelajaran sudah tidak lagi berupa diskusi kelas ataupun penyampaian garis besar pelajaran, tetapi berisi ringkasan dari hal-hal yang disampaikan selama jam pelajaran dengan menekankan fakta dasar pelajaran tersebut. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Di sini maksud dari menjelaskan adalah menyajikan informasi secara lisan dengan sistematika yang runtun untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun komponen yang terdapat pada keterampilan menjelaskan itu, yang pertama, merencanakan. Pada komponen merencanakan ini, hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum atau rumus-rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Selanjutnya, penyajian. Di sini maksudnya merupakan suatu penjelasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan atau feedback. Ketiga, keterampilan mengelola kelas. Suasana belajar mengajar yang baik sangat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru harus mampu menjadi manajer yang baik dalam sebuah proses KBM. Hal ini berarti bahwa guru harus terampil menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta mampu menjaga dan mengembalikan kondisi belajar yang optimal, meminimalisir gangguan yang mungkin terjadi selama proses KBM, sehingga siswa dapat fokus pada KBM yang berlangsung. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif, seperti kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan keterampilan yang bersifat represif, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud
agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Keempat, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM. Dalam diskusi kelompok, siswa dalam tiap kelompok kecil dapat bertukar informasi dan pengalaman, melakukan pengambilan keputusan bersama, serta belajar melakukan pemecahan masalah atau problem solving. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Kelima, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pada keterampilan ini, jumlah siswa dalam bentuk pengajaran seperti ini berkisar 3-8 orang untuk setiap kelompok kecil dan 1 orang untuk perseorangan. Terbatasnya jumlah siswa dalam pengajaran bentuk ini memungkinkan guru memberikan perhatian secara optimal terhadap setiap siswa. 6. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 7. Keterampilan bertanya. Tujuan guru mengajukan pertanyaan antara lain adalah A. Menimbulkan rasa ingin tahu, B. Merangsang fungsi berpikir, C. Mengembangkan keterampilan berpikir, D. Memfokuskan perhatian siswa, E. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa, F. Mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya. 8. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai perubahan dalam proses interaksi belajar mengajar. Dalam konteks ini, variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Tujuan utama dari variasi dalam kegiatan pembelajaran ini adalah untuk mengurangi rasa boring yang membuat siswa tidak lagi fokus pada proses KBM yang sedang berlangsung.